Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayyuhal mustami'un al-kiram, segala puja dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kita mengaji bersama, belajar bersama tentang beberapa hal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang babu adzabil qabri wa syiddatuhu, bab siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penjelasan ini semata-mata untuk memberikan peringatan kepada kita agar kita mengingat apa yang berkaitan dengan kematian. Karena itu adalah suatu hal yang pasti bagi kita semuanya, bagi makhluk yang bernyawa. Oleh karena itu sudah selayaknya kita mengingat. Nah, melalui kesempatan-kesempatan ini, pembahasan-pembahasan semacam ini merupakan nasihat bagi kita semua agar kita mengingat sehingga kita berhati-hati atau mempersiapkan diri dalam rangka kita menghadapi hal itu. Para pendengar yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan, menerangkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keluar dan berjalan bersama para sahabat. Lalu ketika dia mendekati kuburan salah seorang dari kaum Ansor, maka dia berhenti di atasnya. Dan Nabi SAW menancapkan tongkatnya di atas kuburan tersebut. Lalu dia mengangkat kepalanya. Dan Nabi berkata kepada para sahabat, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Marrotain aw salasa marot. Sampai 3 kali Nabi SAW berkata semacam itu. Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Kenapa? Qala Nabi SAW, innal abdal mu'min idza kana fi iqbal akhirah wan qita'i minat dunya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ketika nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicabut oleh malaikat maut, maka datanglah kepadanya malaikat yang berwajah putih, berwajah ganteng, bersih, seperti matahari. Dan malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga. Lalu duduklah di hadapan seseorang itu, di hadapan orang yang akan ditarik nyawanya itu. Summa yaji'u malakul maut. Summa yaji'u malikul maut.
Lalu datanglah malaikat maut dan duduk di atas kepala orang tersebut. Maka malaikat maut berkata kepada orang itu, Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ikhriji ila magfiratillahi wa ridwani, keluarlah kamu dengan mengharapkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, Nabi bersabda, fatakharraja wa tasilu kama tasilul kitrati minasifa. Maka ruh orang tersebut pun, ruh orang mukmin itu pun ditarik dan keluar mengalir seperti air yang mengalir di sungai tanpa merasa sakit. Payak khudunaha bila palayatuna min yadi torpinain hatta yakhudu fi dalikal kapan wal hanud. Payak ruju minha ka'atyab nafhatin. Maka ruh orang tersebut pun dibawa dengan harumnya seperti harumnya minyak kasturi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala malain minal malaikati. Maka ruh tersebut dibawa oleh malaikat dan melewati para gerombolan-gerombolan malaikat dengan bau yang semerbak, wangi. Maka para malaikat berkata, ruh siapakah yang barusan lewat? Maka dijawab oleh malaikat yang membawanya, itu adalah ruhnya si fulan, itu orang mukmin yang meninggal. Sampailah ruh tersebut ke langit yang ketujuh dan dibukakan pintunya. Fayaqulullahu ta'ala, uktubu kitabahu fi aliyin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah namanya di Iliyin, yaitu surga yang paling, yaitu di surga. Lalu wa'idu ilal ardi, dikembalikanlah roh itu ke bumi. Minha khalaqtahum wa fiha nu'iduhum wa minha akhrijuhum taratan ukhra. Dari bumi kamu diciptakan dan dari bumi juga kamu akan dikembalikan, dan dari bumi juga kamu akan dikeluarkan. Fata'ada ruhu bi jasadihi wa ya'tihi malakani. Maka ruh pun menyatu kembali dengan badannya, dengan badan orang tersebut. Wa ya'tihi malakani fayakulani. Maka ketika itu datanglah dua malaikat yang kita sebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dia bertanya kepada orang mukmin tersebut, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, orang itu menjawab, Rabbi Allah. Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Lalu kedua malaikat itu menanyakan pula, Wa ma dinuka? Apa agamamu? Lalu dijawablah oleh orang tersebut, orang mukmin tersebut, Dini al-Islam. Islam itu adalah agamaku. Lalu kedua malaikat tersebut bertanya kembali, Fayakulani lahu, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum. Bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang diutus di tengah kamu? Fayaqulu, orang tersebut menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat kembali bertanya, wa ma ilmuka? Apa ilmumu? Maka orang tersebut menjawab, orang mukmin tersebut menjawab, qara'tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku selalu membaca Al-Quran dan aku mengimaninya dan aku betul-betul mempercayainya. Maka datanglah suara panggilan memanggil orang tersebut, Sadaqa abdi faprisu lahu firasan minal jannah. Hambaku ini telah benar, telah sempurna, maka dihamparkanlah baginya kasur-kasur yang dibawa dari surga. Dan dipakaikanlah dia baju-baju libasan minal jannah yang dibawa dari surga. Pakaian-pakaian dari surga. Wabtahu lahu baban minal jannah. Dan pintu-pintu surga dibuka untuknya. Ya'tihi min riha wa thayyibatiha, dan dia datang dengan
dengan wangi-wangian yang semerbak, dan kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Wa ya'tihi rajulun husnul wajhi, lalu datanglah seseorang yang wajahnya bersih, indah, dan baunya wangi, lalu dia berkata kepada orang mukmin tersebut, "Ubshiru billadzi yasurruka." Aku memberi kabar gembira kepadamu tentang apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka orang mukmin tersebut bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? Fayaqul, "Ana amaluka soleh." Saya adalah amal-amalmu yang soleh. Fayaqulu, maka orang mukmin tersebut berkata, "Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa khadami." Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat agar aku bisa berkumpul bersama keluarga besarku di surgamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Wa innal abdal kafir," sesungguhnya hamba-hamba yang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir, idza kanat fi iqbali minal akhirah, ketika nyawanya dicabut oleh Allah melalui malaikat, maka datanglah malaikat yang berwajah garang, yang berwajah hitam. Wa ma'ahul masub fayajlisuna minhu mudal basor, lalu dia duduk di depannya, di depan sang mayit. Summa yaji'u malakal maut, lalu datanglah malaikat maut dan duduk di atas kepalanya. Dan malaikat maut berkata, "Ayyatuhan nafsul khabisa," wahai nafsu, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kamu dan mengharapkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ruhnya keluar dengan menyebar di seluruh badannya. Kemudian semua saraf-saraf dan ototnya terputus dengan dicabutnya oleh malaikat tadi nyawanya dengan begitu kasarnya. Wa idza akhadha lam yad'uha biyadihi. Lalu dia dibawalah orang tersebut ruhnya oleh malaikat. Qalu ma hadzal ruh, dan segerombolan malaikat yang dilewatinya berkata, "Ini ruhnya siapa? Kok bau sekali? Baunya tidak enak. Baunya menyengat." Sampai dibawa ke langit yang 7, semua malaikat ketika dilaluinya mengatakan demikian, "Ini ruhnya siapa? Baunya begitu busuk, baunya begitu menyengat." Suma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an ini, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali pintu surga tidak akan dibukakan bagi orang tersebut. Pintu langit tidak akan dibukakan bagi orang tersebut. Sekali-kali pintu langit tidak akan dibukakan bagi orang tersebut. Dan tidak pula dia akan masuk surga, kecuali jika unta bisa memasuk lubang jarum. Artinya satu hal yang mustahil, unta bisa masuk lubang jarum. Maka diibaratkan, tidak mungkin orang-orang kafir itu akan masuk surga, kecuali, kata Allah, unta bisa memasuki lubang jarum. Ini satu hal yang mustahil. Suma yaqulullah ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Tulislah nasibnya di dalam sijjin, neraka sijjin. Artinya dia pasti masuk neraka sijjin. Suma tatrahu ruhu torhan, lalu ruhnya dilemparkan begitu saja. Suma qara'a, lalu dibacakan, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i." Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia terjun dari langit, fatakhtafu tayru, dan dia disambar burung. Au tahbihi fi makanin ba'id, dan dia terjun kepada jurang yang begitu dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian datang dua malaikat setelah dia dibawa kembali ke kuburannya, setelah dia menyatu dengan jasadnya. Maka dua malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, "Ana la adri," saya nggak tahu. Lalu ditanya lagi oleh kedua malaikat itu, "Apa agamamu?" Dia jawab lagi, "Saya tidak tahu." Lalu ditanya lagi, "Fayakulani ma taqulu fi hadza rajul allazi bu'isa fikum?" Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang diutus di tengahmu? Orang tersebut menjawab, "Saya juga tidak tahu." Maka datanglah suara panggilan, "Sesungguhnya hambaku ini pendusta. Maka bentangkanlah baginya kasur dari neraka dan bukakan pintu-pintu neraka dan masukkan dia ke dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyab." Lalu datanglah seorang laki-laki yang mukanya garang, mukanya hitam, dan mukanya menakutkan. Lalu dia berkata kepada orang itu, "Ubashiru billadzi yasu'uka." Aku datang memberi kabar kepadamu tentang apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka orang tersebut bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Lalu dijawab oleh malaikat itu, "Ana amalukas sayyi'u." Saya adalah amal-amalanmu yang jelek di dunia. Fayaqulu, maka orang itu berkata, "Rabbi la taqumis sa'ah, la taqumis sa'ah." Ya Tuhanku, janganlah engkau kiamatkan dunia ini, karena sesungguhnya aku tidak tahan di nerakamu dan aku pasti masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bedanya ketika orang mukmin akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, dan ketika orang kafir dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Sungguh sangat mengerikan bagi kita yang masih punya kesempatan untuk bersiap-siap, terutama dalam menghadapi sakratul maut ini. Mari kita bersama-sama bersiap. Ada kiat-kiat tentunya yang harus kita laksanakan dan nanti akan kita jelaskan berikutnya. Man aroda ayan jumin azabil qabri. Nah, ini dia. Siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya, maka hendaknya dia melazimkan 4 perkara ini. Jadi ketika kita ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaknya kita melazimkan yang 4 perkara ini. Pertama, al-muhafazatus ala sholawat. Yang pertama adalah selalu menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan pernah ditinggalkan. Karena sesungguhnya ketika kita meninggalkan sholat itu, semua amalan-amalan kebaikan kita di dunia sekali-kali tidak akan diterima. Dan itu salah satu sebab kita akan mendapatkan siksa kubur. Maka tidak lain dan bukan bagi kita kiat kita untuk menjauhi dari siksa kubur. Pertama, kita jaga sholat kita. Jangan sampai tinggal, jangan sampai ditunda, apalagi tidak kita kerjakan. Lalu yang kedua, sedekah. Sebagai upaya juga untuk terhindar dari siksa kubur, banyak-banyaklah bersedekah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sedekah itu bukan hanya materi, tetapi yang lebih afdol itu memang materi. Tetapi ketahuilah bahwa sedekah itu bukan hanya materi. Banyak hal-hal yang bisa kita sedekahkan.
dari pikiran, dari tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga dengan tindakan-tindakan kita itu bisa memberikan kesenangan kepada orang lain. Dan sekecilnya kita memberikan senyum sehingga orang lain itu merasakan kebahagiaan dari senyuman kita itu, merasa terhibur, maka itulah salah satu bentuk sedekah. Tapi yang lebih afdol itu kita bersedekah dengan materi. Tidak usah kita menunggu kaya kalau mau bersedekah. Berapapun adanya, Allah tidak melihat itu nilainya, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu keikhlasan kita. Untuk apa kita bersedekah dengan banyak-banyak tetapi pamer agar dilihat oleh orang lain? Lebih baik sedekahnya itu banyak tapi nggak pamer, gitu loh. Jadi banyak sedekahnya itu lebih baik, ikhlas itu nggak pamer, daripada sedekahnya banyak tapi pamer, gitu loh. Paham maksudnya? Ya lebih baik sedekah itu walaupun sedikit itu jangan dipamerkan. Tapi yang lebih afdol lagi, banyak sedekahnya tapi ikhlas. Itu kiat. Pertama adalah jaga sholat. Kedua, rajin-rajin bersedekah. Lalu yang ketiga adalah qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran untuk menghindari siksa kubur itu. Karena Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita ketika kita berada di dalam kubur. Banyak-banyaklah membacanya. Nah, sekarang bagaimana? Pak, saya ini kan nggak bisa baca Al-Quran. Karena dari dulu ketika saya masih SD, ketika disuruh oleh orang tua saya mengaji, saya nyemput-nyemput. Pulang ke rumah, begitu ditanya sama orang tua, sudah ngaji belum? Sudah, tapi di jalan main. Nggak pernah ngaji. Akhirnya, sudah bertahun-tahun belajar ngaji nggak bisa. Alif aja nggak tahu, apalagi kalau udah mau merangkai membacanya, nggak paham. Pendeknya dia nggak bisa ngaji. Bagaimana caranya untuk membaca Al-Quran itu kalau saya nggak bisa ngaji? Otomatis saya ini disiksa di dalam kubur. Baca saja apa yang bisa. Baca Al-Fatihah, sering-sering baca Al-Fatihah. Waduh, saya nggak bisa baca Al-Fatihah, Ustaz. Lah, gimana mau sholat kalau Al-Fatihah aja nggak bisa? Nah, jadi yaitu tidak ada kata nggak bisa kalau dalam urusan ini. Nggak bisa baca Al-Quran itu secara lancar, baca sebisanya. Yang lebih afdol memang baca Al-Quran itu secara baik, sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tajwidnya. Maka berbanyaklah membaca Al-Quran. Para generasi yang sudah tua, yang mungkin umurnya sudah 50 ke atas, nggak bisa membaca Al-Quran, ya bisa baca sebisanya. Tetapi tugas kita selaku orang tua sekarang ini, maka kita paksa anak kita itu agar bisa dia membaca Al-Quran. Caranya bagaimana? Antarkan dia ke tempat-tempat ngaji, antarkan dia ke guru-guru ngaji, antarkan dia ke pesantren, agar dia ini bisa membaca Al-Quran dan bisa belajar ilmu agama. Karena cukuplah umpamanya kita yang nggak bisa baca, jangan sampai anak kita juga nggak bisa membaca Al-Quran ini. Karena dampaknya begitu besar ketika kita nggak bisa membacanya. Dampaknya juga besar ketika anak-anak kita nggak bisa baca Al-Quran ini. Jadi, kalaupun kita tidak bisa mengajari anak kita untuk belajar ngaji ini, belajar membaca Al-Quran ini, antarkan kepada ahlinya, antarkan kepada gurunya. Spot, baik dari materi, baik dari semangat, dan lain sebagainya. Agar anak ini betul-betul semangat untuk belajar membaca Al-Quran ini. Antarkan ke pesantren, di spot dari sisi materi, di spot dari semangat, terus dikasih semangat agar dia getol, agar dia rajin belajar Al-Quran ini. Sehingga ketika dia sudah tua, ketika dia sudah keluar dari pondok, dia bisa membaca Al-Quran ini. Syukur-syukur kalau anak kita itu bisa
menghafal sebanyak 30 juz itu. Karena ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan ketika anak kita itu menghafal Al-Quran 30 juz itu, maka dia mempunyai diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalungkan mahkota kepada kedua orang tuanya, dan dia punya hak untuk menggandeng saudara-saudaranya, orang-orang dekat dia, untuk dibimbing masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika anak itu hafal Al-Quran 30 juz. Tentunya hafal dengan baik, ditadaburi Al-Quran itu, kemudian dipahami artinya, lalu yang lebih penting lagi diterjemahkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting, karena Al-Quran itu adalah sumber segala kehidupan, sumber segala ilmu pengetahuan, segala urusan segala hukum-hukum yang ada di dunia ini ada semuanya dalam Al-Quran. Cuma karena kita belum memahami itu secara detail sehingga enggak kita temukan. Tapi kalau kita sudah memahami itu secara detail, kita belajar itu secara sungguh-sungguh tentang Al-Quran ini, maka akan kita temukan segala persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang non-muslim sudah banyak menemukan keistimewaan Al-Quran itu, sehingga mereka percaya betul. Bahkan ada yang di samping dia mempercayai Al-Quran itu, langsung dia masuk Islam dengan sesuainya Al-Quran itu dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi, pertama, kiat kita untuk terhindar dari siksa kubur itu jaga sholat kita, terutama sholat 5 waktu yang sehari semalam itu. Kemudian rajin-rajin bersedekah. Lalu yang ketiga adalah rajin banyak-banyak membaca Al-Quran. Minimal habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Bahkan kalau kita bisa mengatur waktunya, setiap habis sholat wajib. Mungkin habis sholat zuhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar, habis sholat subuh 2 lembar. Sehingga 5 waktu sholat itu 10 lembar, clear, 1 juz sehari semalam. Nah, syukur-syukur ini bisa istiqomah sampai selamanya tanpa ada batas waktunya. Lalu yang keempat, usaha kita untuk terhindar dari siksa kubur adalah kasratut tasbih, yaitu perbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, apa saja zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu mengingat Allah. Dengan banyak kita mengingat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mudah-mudahan kamu dengan banyaknya mengingat Allah, hati kamu akan menjadi tenang. Insyaallah, semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak kita mengingat kematian, semakin banyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa ini semakin tenang. Kalau kita sama sekali tidak pernah berzikir, sama sekali tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan tindakan-tindakan kita ini lepas kontrol, sehingga akan membawa kita ke jurang kehancuran, ke jurang kemaksiatan, dan itu akan mensengsarakan kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Maka sekali lagi, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu paling tidak membentengi diri kita agar kita jangan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang harus kita biasakan ketika kita ingin terhindar dari siksa kubur. Lalu apa yang harus kita jauhi ketika yang harus kita hindari agar kita terhindar dari siksa kubur itu? Ada 4. Pertama, kalau tadi yang harus kita lazimkan, yang harus kita istiqomahkan, kalau yang ini yang harus kita hindari. Pertama adalah al-kidbu, bohong, dusta.
dalam bentuk apapun tidak boleh. Dusta ini. Bohong nggak boleh. Bohong kepada diri sendiri, bohong kepada teman, bohong kepada Allah. Bagaimana bohong kepada Allah itu? Ya kita mengaku kepada orang bahwa kita ini udah sholat zuhur umpamanya, padahal belum. Mengaku kepada orang lain bahwa kita ini puasa, padahal enggak. Itu bukan saja bohong kepada manusia, tetapi sesungguhnya itu kita membohongi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tahu, tanpa kita omongkan juga dia tahu apakah kita sudah sholat apa belum, apakah kita ini puasa apa enggak gitu kan. Begitu. Lalu yang kedua, al-khianah. Nah, khianat. Khianat ini bahaya juga ini. Jadi ketika dia dikasih amanat, dia khianat. Dia dikasih amanah oleh seseorang, tapi dia tidak tunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Apa umpamanya amanat? Dari rumah tangga saja. Seorang bapak, seorang ayah itu dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu amanat dititipin anak. Jadi diberi dia anak baik laki-laki atau perempuan, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia tidak bisa menjaga amanah itu, artinya dia tidak bisa mendidik anak itu ke arah yang lebih baik, maka sesungguhnya dia itu telah menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasilah kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur. Lagi juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kita nggak bisa menjaga amanah itu. Artinya rezeki itu kita pergunakan tidak sesuai dengan semestinya. Kita gunakan kekayaan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak uang, kita gunakan uang kita untuk bermaksiat, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amanah-amanah itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan maksud agar kita menjaganya. Jangan sampai amanah itu tidak bisa kita tunaikan sebaik-baiknya. Contoh kalau urusannya di dunia ini kita titipin oleh kawan kita katakanlah uang 50.000 minta sampaikan dengan si A, tetapi karena beberapa hal di jalan mungkin kan sehingga uang itu cuma nyampe 25.000 tanpa kita ngomong. Itu namanya tidak menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Lain halnya kalau kita ngomong, umpamanya kita dititipin sama kawan uang 50.000 untuk disampaikan kepada si A. Ternyata di tengah jalan kita perlu kepakailah uang itu 25.000 umpama. Nah, kita ngomong sama kawan uang itu kepakai. Itu tidak dikategorikan sebagai khianat. Tapi kalau nggak ngomong sampai terakhir, sampai seterusnya kita nggak ngomong, itu nggak amanah namanya, khianat kepada tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu juga akan membuat orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Lalu yang ketiga, yang bisa menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, an-namimah. An-namimah itu adu domba. Orang yang sering mengadu domba, di sana lain, di sini lain omongannya. Sehingga orang bisa berantem gara-gara omongan kita. Orang bisa saling benci gara-gara omongan kita. Ketemu dengan si A, ngomongnya menjelekkan si A. Ketemu dengan si B, ketemu dengan si A, menjelekkan si B. Ketemu dengan si B, menjelekkan si A. Ngadu domba orang. Sehingga dengan perkataan kita itu, orang lain lagi saling benci. Bahkan mungkin sampai ke puncaknya orang lain sampai berantem dan mengakibatkan mungkin pertumpahan darah dan lain sebagainya dengan adu domba kita. Nah, inilah yang nggak boleh, karena ini sangat berbahaya bagi kita ketika kita mengadu domba seseorang. Lalu yang keempat yang harus kita hindari adalah yang menyebabkan siksa kubur itu adalah air seni, air kencing. Jadi ini yang kadang-kadang sering kita sepelekan, air kencing atau air seni ketika kita mungkin buang air kecil, kita nyucinya nggak sempurna, istinjanya nggak sempurna, semau kita nyucinya. Nah, ini juga
kalau dia masih nempel di badan kita ataupun kena kain, kena kaki kita, nah ini juga menyebabkan siksa kubur. Apalagi kalau orang itu secara sengaja buang air kecilnya nggak dicuci, begitu sudah buang air kecil umpamanya di pinggir jalan, dimasukkannya lagi lalu jalan tanpa ada beban. Nah, bagaimana caranya? Kalau terpaksa tidak ada air umpamanya, ya kita lakukan istinja dengan dengan barang-barang yang dengan benda-benda yang keras, batu dan lain sebagainya atau daun. Lakukan itu istinja. Nah, pembahasan istinja ini nanti akan kita bahas di beberapa saat kemudian. Itu namanya bagaimana kalau kita nyuci ketika kita buang air kecil, ketika nggak ada air, itu ada caranya nanti. Tapi yang jelas upayakan ketika kita buang air kecil, cari tempatnya yang sesuai, cari air agar kita bisa nyuci air itu. Karena ini dampaknya sangat besar bagi kita, mengakibatkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Dan bukan saja itu, ketika kita tidak cuci itu, ketika kita buang air kecil, maka gimana kita mau sholat? Sholatnya pasti nggak diterima karena udah kotor kan. Nah, itulah kita berupaya sekuat tenaga agar hal-hal yang 4 ini kita biasakan dan yang 4 yang saya sebutkan ini kita hindari, agar kita ini terhindar dari siksa kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, innallaha ta'ala karraha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membenci kamu dengan 4 perkara. Jadi ketika kita melakukan 4 perkara ini, maka Allah itu sangat benci dengan kita. Kalau Allah sudah benci, nggak ada lain. Balasannya kita akan diazab, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia sudah benci dengan kita. Kita ini hidup di dunia ini, yang kita cari itu hanyalah ridho Allah. Allah ridho dengan kita, Allah senang dengan kita. Insya Allah kita akan diberi ganjaran yang sesuai. Persoalan kita mau dimasukkannya ke surga, terserah dia. Yang penting Allah itu sudah ridho dengan kita. Mintalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lakukan yang 4 perkara ini, Allah sangat benci dengan kita. Yang pertama, al-ba'su fis sholat. Bercanda di dalam sholat. Jadi sholatnya main-main. Ada nggak orang tua itu sholatnya main-main? Ada. Saya pernah melihat sendiri Pak di satu tempat. Nggak usah saya sebutkan tempatnya. Ketika dia lagi sholat, lalu HP-nya berbunyi. Kring kata HP-nya. Dia bilang apa? Dia ambilnya HP, nanti ya saya lagi sholat. Sholatnya diterusin. Nah ini kan main-main namanya dalam sholat. Itu nggak benar. Nah yang kasihannya sih yang semacam ini, para pendengar yang berbahagia, orang sholat semacam ini dia nggak tahu bahwa itu batal. Makanya kalau beribadah, mengerjakan ibadah, terutama sholat itu harus dengan ilmu. Kalau mengerjakan ibadah itu tidak dengan ilmu, maka ibadah itu akan rusak. Bahkan akan memberikan mudarat kepada diri kita. Maka kalau beribadah harus dengan ilmu. Kalau mengerjakan sesuatu itu harus dengan ilmu. Nggak boleh sembarangan. Akibatnya begitu. Mungkin saja dia nggak tahu kalau itu membatalkan sholat. Kalau itu dia anggap main-main dalam sholat. Sehingga dia lakukan. Nah ini yang kasihannya kadang-kadang kita nggak tahu sehingga kita terjebak kepada hal-hal yang memang itu tidak dibenarkan. Maka ketika kita bercanda, bersenda gurau dalam sholat, bermain-main, ketawa dan lain sebagainya sengaja, nah itu Allah sangat benci dengan hal-hal semacam itu. Kemudian yang kedua, wallahu fil qiraah. Juga kita bermain-main, bersenda gurau ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran itu baca dengan khusyuk, baca dengan baca dengan baik. Jangan sampai bermain-main ketika kita membaca Al-Quran. Bagaimana
bermain-main ketika membaca Al-Quran, sambil baca Al-Quran sambil ngobrol, sambil baca Al-Quran mungkin sambil ngerokok dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau sambil baca Al-Quran sambil minum? Ya nggak apa-apa, karena mungkin dengan banyaknya membaca Al-Quran itu mungkin kita haus sehingga tenggorokan kering. Kalau tenggorokan kering ya tentunya kita membaca Al-Quran itu nggak baik, bahkan kan suara nggak bagus dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud al-laghu di sini bercanda dalam membaca Al-Quran, main-main. Lalu yang ketiga, warrafas fisyam, juga bermain-main ketika puasa. Artinya puasa itu dimuat mainan. Lalu yang keempat, wadhahik indal makobir, ketawa. Nah ini yang kadang-kadang banyak ya, banyak yang kita lakukan, kita nggak tahu ini. Ketika kita mengantar jenazah ke kuburan, di kuburan itu kita bercanda sehingga kita tertawa terbahak-bahak di atas kuburan. Nah ini sebenarnya nggak boleh, Allah benci dengan hal-hal semacam ini. Kalau kita tertawa terbahak-bahak di atas kuburan itu, seharusnya ketika kita berada di atas kuburan itu ya kita merenung, karena kematian itu kata Rasulullah adalah nasihat. Ketika kita mengantarkan seseorang itu, mengantarkan jenazah seseorang itu ke kuburan, itu merupakan nasihat bagi kita. Nanti suatu saat kamu juga akan begini. Nanti suatu saat kamu juga akan dimasukkan ke dalam ini. Itu bentuk nasihatnya. Kalau kita ketawa di atas kuburan itu ya seolah-olah kita tidak menerima, kita tidak memahami nasihat itu. Maka Allah membenci hal-hal semacam ini. Saya ulangi lagi kesimpulannya bahwa Allah sangat benci kepada 4 perkara jika kita lakukan. Pertama, al-ba'su fi sholat, bermain-main dalam sholat, wallahu fil qiraah, bermain-main ketika kita membaca Al-Quran, warrafasu fi syam, bermain-main juga ketika kita melaksanakan puasa, dan wadhahik indal makobir, yaitu ketawa terbahak-bahak di atas kuburan. Nah ini nggak boleh, karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di hadis yang selanjutnya, hadis terakhir pembahasan kita pada malam hari ini, waruya an Muhammad ibnu Samak annahu nazara ila makbaroh. Diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Samak ketika dia melihat ke suatu kuburan. Faqala la yaghurrannakum sukutu hadhil kubur. Dia berkata, jangan kamu tertipu dengan diamnya, dengan sunyinya di atas kuburan ini. Fama aksarul maghmumina fiha. Betapa banyak orang di dalamnya itu yang menderita. Wala yaghurrannakum istiwa'ul kubri. Jangan kamu tertipu dengan samanya bentuk kuburan ini, katanya. Fama asyadda tafawutahum fiha. Betapa dahsyatnya perbedaan mereka di dalam. Jadi di dalam itu berbeda. Di atas kita lihat kuburan itu sama rata, tapi di dalamnya itu beda. Ada yang disiksa, ada yang digebuk, ada yang tertawa mungkin senang karena amalnya banyak, ada yang tempatnya sempit, ada yang tempatnya luas, ada yang tempatnya gelap, ada yang tempatnya terang. Jadi di atas kita lihat sama, tapi di dalamnya itu sungguh sangat jauh berbeda. Payam bagi lil akil ayak suro min zikril kubri qabla ayyad khulahu. Maka orang-orang yang berakal itu, orang-orang yang mempunyai akal sehat, orang-orang yang bijak itu harus lebih banyak mengingat tentang kuburan sebelum dia masuk ke dalamnya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini sebagai nasihat bagi saya juga dan sebagai nasihat bagi kawan-kawan semuanya. Sesuai dengan panduan saya pada malam hari ini, kitab yang saya bawakan adalah Tanbihul Ghafilin, yaitu artinya Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.